Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya kita kali ini kita mengupas sedikit ya tentang saya beri judul umat Hindu yang menyediakan menunya, tetapi orang lain yang menikmatinya. Nah, apa maksudnya di sini? Ya, Bali memang sudah terkenal seantero dunia ya dari dulu ya tentang pariwisatanya ya. Bali bahkan lebih dikenal daripada Indonesia ya. Ini tentu kita sebagai orang Bali atau kita sebagai penganut Hindu ya di Nusantara ini ya kita cukup bangga dan berbahagia dengan julukan sejuta pura dan banyak sekali julukan-julukan yang diberikan kepada Pulau Dewata ya. Nah, namun uh, apa di balik kecemerlangan pariwisata di Bali ya tentu ini dipengaruhi oleh uh, agama Hindu ya. Bahkan di daerah lain pun banyak juga daerah-daerah yang bagus ya. Pantainya, ya, pemandangan alam sekitarnya. Tetapi apa yang menyebabkan Bali beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini? Ya, tentu adalah berkaitan dengan budaya dan tradisi di Bali ya yang sangat unik yang tidak bisa kita temukan di daerah lain ya. Nah, ini pengaruhnya apa? Ini sangat besar sekali pengaruhnya dari segi agama, yaitu agama Hindu. Ya, agama Hindu ini sudah sejak lama berkembang di Bali, ya, dan bahkan sampai sekarang pun antara budaya, tradisi dan agama Hindu itu sudah sangat sulit untuk dipisahkan, ya, karena sering juga tradisi dianggap sebagai agama, ya, karena ini sudah saking menyatunya antara agama dan tradisi serta budaya. Ini justru yang memperkaya budaya, tradisi dan khususnya seni di Bali ya. Nah, ini di Hindu tentu ada yang mempengaruhi adalah cerita Ramayana dan Mahabharata ya. Ini yang setiap relief, setiap pura dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari adanya penggambaran relief-relief ya mengenai Mahabharata, Ramayana dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita sebagai umat Hindu ya khususnya di Bali kan memang kita ini disibukkan oleh ritual, upacara ya. Memang itu adalah bagian daripada kehidupan umat Hindu di Bali ya. Khususnya kita sebagai umat Hindu ini banyak sekali pelaksanaan upacara-upacara, upakara-upakara ya. Ya tidak perlu saya sebutkan lagi ya. Salah satu pariwisata yang menarik di Bali ya saya pernah juga nanya-nanya kepada orang yang pernah atau beberapa kali datang ke Bali, dia pemandangannya sih ya menarik ya, hampir di seluruh Indonesia juga banyak yang menarik. Nah, tetapi ada yang dia sangat menarik yaitu tradisi dan budaya yang tidak ada di tempat lain. Itu yang membuat mereka ini khususnya turis-turis lokal maupun mancanegara tertarik datang ke Bali menikmati tradisi budayanya serta pemandangannya ya. Nah, ini juga karena memang pengaruh agama Hindu Bali ini sangat besar sekali ya untuk menarik wisatawan ke Bali khususnya ya. Karena di sini memang tradisi budayanya ini khususnya pada hari-hari odalan, hari raya Nyepi Pengerupukan dan lain sebagainya itu turis-turis sangat tertarik akan tradisi budaya di Bali yang dia tidak temukan di negaranya maupun di daerah lain ya. Nah, tetapi daerah lain. Nah, pemerintah kita ini ya berbagai cara meramu ya menu istilahnya
kayak di restoran nih biar menarik ya, ya mungkin bosan dengan menu-menu yang itu aja sehingga akan mencari pola-pola apa lagi yang bisa menarik pembeli untuk datang ke restoran ya. Nah, ini ya yang dilakukan oleh pemerintah Bali ini ya. Mereka mengemas, ada yang namanya itu sekarang adalah eh, wisata religi ya, ya banyak sekarang orang-orang yang dari turis-turis lokal maupun mancanegara ikut untuk melaksanakan upacara atau ritual yang biasa dilakukan di Bali ya, contohnya kayak melukat ya, ya kita bisa lihat ya di media sosial ya, banyak sekali orang-orang yang datang ke Bali untuk melukat dan lain sebagainya. Itu baru salah satu, belum yang lainnya. Nah, di sini yang saya akan bicarakan adalah, nah, di lain pihak ya, Bali itu sangat heboh. Bali itu gaungnya ada di seluruh dunia. Ya, mereka akan mengira bahwa penduduk Bali ini, orang-orang Bali ini, ya penganut Hindu di Bali ini hidupnya makmur, ya hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, sejahtera dan lain sebagainya. Ya itu memang tidak semuanya benar ya, tetapi memang ada benarnya, tetapi tidak semuanya benar ya. Ya saya sendiri juga kalau saya pulang ke Bali ya saya bertanya kepada saudara-saudara saya yang di Bali ya mereka juga mengeluhkan ya, apalagi kemarin habis pasca Covid ya, dulu bom terus Covid dan lain sebagainya ya, untuk mencari uang tuh juga susah ya, padahal kita kan melihat bahwa wah, turis tuh sangat padat, apalagi menjelang akhir tahun, awal tahun ya pasti ramai ya. Tetapi ya banyak juga yang tidak menikmati. Ternyata ya investor-investor dari luar, orang-orang luar yang punya uang, yang punya duit ya, mereka itu menanamkan modalnya di Bali ya. Mereka membuka restoran, hotel dan lain sebagainya ya. Ya ini memang kita tidak bisa pungkiri dampak daripada globalisasi dan dampak daripada tourism ya, kita nggak bisa pungkiri ya. Nah mereka beramai-ramai untuk menanamkan modalnya di Bali, membuka restoran, membuka hotel dan lain sebagainya ya, sehingga ya yang menikmati ya orang luar ya, orang asli lokal ya paling jadi security ya, ya mentok-mentok paling jadi admin ya. Nah inilah dampak negatifnya ya. Ya. Nah, Anda mesti lihat ya. Nah ini mengenai beban tenan. Ini orang luar tuh sudah banyak yang bisa membuat sajian beban tenan ya. Karena orang kita ini sibuk dengan ritual upacara sehingga mereka tidak sempat untuk membuat sendiri bantennya. Mereka tinggal beli ya ke pasar ya. Itu yang menjual adalah orang-orang dari luar Bali ya. Mereka sudah mencontek ya bagaimana caranya membuat bebantanan itu ya. Nah, bahkan ini yang saya sering dengar ini katanya sesaji atau sesajian bebantan yang habis dipakai untuk upacara, katakanlah misalnya mecaru dan lain sebagainya, biasanya itu kan dibuang. Lah, ada orang luar Bali yang memungut ya, dibersihkan lagi dan dijual lagi kepada orang Balinya sendiri ya. Padahal itu kan termasuk apa? Sudah tidak boleh dipersembahkan ya. Ya, karena itu udah surudan ya. Udah bekas lah ya. Bekas untuk dipersembahkan. Nah, disinilah ya kita sebagai orang Bali ya harus mewaspadai ya, semangat untuk berwira swasta, semangat untuk UMKM-nya itu harus tetap ya. Nah coba aja orang tambal ban itu mana ada orang Bali, itu pasti dari orang luar. Itu yang baru terkecil, tambal ban ya. Belum lagi yang apa tukang-tukang bakso ya, soto Lamongan dan lain sebagainya. Coba aja kalau ada feodalan di sebuah puro yang sangat besar selama 3 hari, nah itu penjualnya adalah orang-orang luar Bali yang menikmati ekonomi ini gitu ya. Nah makanya saya lihat di media sosial bahwa di Bali adalah angka bunuh diri tertinggi ya. Karena apa?
masalah ekonomi, masalah perut, ya. Ternyata kita ini, ya seperti judul yang saya beri adalah orang Hindu Bali yang menyediakan menunya, orang luar yang menikmati hasilnya, ya. Nah, inilah kita kita memang sibuk dengan tradisi budaya kita, tetapi kita tetap harus ya eh, kita harus tetap membangun UMKM, ya, mensejahterakan, nggak usah orang lain, mensejahterakan diri sendiri dulu, ya. Jadi nggak perlu kita mikir orang lain dulu, coba kita pikirkan apa yang harus kita usahakan. Nah, di sini juga pemerintah daerah Bali juga harusnya ya bagaimana caranya untuk membangkitkan ekonomi di daerah Bali dan memberikan kesempatan lebih banyak eh, masyarakat lokal ketimbang orang luar, ya. Ini sungguh memprihatinkan, ya. Jadi sekian dan terima kasih. Jika Anda berkomentar, monggo silahkan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan saya? Silahkan komen, ya. Saya Wayan Mauludin dari Moksa Channel mengaturkan Om Santi 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 Om.